Halo sejawat apoteker, kali ini kita akan membahas submateri pokok 2 tentang identifikasi permasalahan terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan. Submateri pokok 2 ini merupakan kelanjutan dari submateri pokok 1 yang sudah dipelajari. Yuk kita simak. Sejawat apoteker, edukasi yang tepat dan komunikasi yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan sangat penting dalam mengelola diabetes secara optimal. Permasalahan yang sering terjadi pada pasien diabetes diantaranya adalah 1. Ketidakpatuhan pengobatan. 2. Masalah dalam penggunaan alat kesehatan. 3. Adanya interaksi obat dan sediaan farmasi. Apoteker perlu melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pasien diabetes untuk menentukan strategi dan rekomendasi tindak lanjut pengobatan untuk mendapatkan terapi yang optimal. Sekarang sejawat apoteker sudah mempelajari submateri pokok 2 tentang identifikasi permasalahan terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan beserta contoh proses konseling seperti pada video submateri pokok 1. Untuk selanjutnya, kita akan membahas submateri pokok 3 tentang penetapan rekomendasi tindak lanjut. Semangat! Halo sejawat apoteker, kali ini kita akan membahas submateri pokok 3 tentang penetapan rekomendasi tindak lanjut. Submateri pokok 3 ini merupakan kelanjutan dari submateri pokok 2 yang sudah dipelajari. Yuk kita simak. Sejawat apoteker, rekomendasi tindak lanjut dilakukan setelah memahami permasalahan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk diabetes mellitus. Pasien bisa memiliki lebih dari satu permasalahan. Ini merupakan tantangan bagi apoteker dalam menetapkan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan permasalahan pasien. Kepercayaan pasien terhadap apoteker menjadi salah satu penentu rekomendasi tindak lanjut tersebut. Selain itu dibutuhkan kerjasama apoteker dengan pasien sehingga mengutamakan pemberdayaan pasien dalam penentuan rekomendasi tindak lanjut dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan, penggunaan alat kesehatan dengan benar, dan kerasionalan pengobatan diabetes mellitus. Konseling merupakan bagian dari pasien center care, diperlukan kolaborasi apoteker, tenaga medis, tenaga kesehatan lain bersama pasien guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan pengobatan dan penggunaan alat kesehatan untuk diabetes mellitus. Rekomendasi tindak lanjut dari apoteker mungkin dapat berupa rujuk kepada ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi diet atau rujuk kepada dokter untuk periksa secara rutin atau rujuk kepada perawat untuk perawatan luka diabetes mellitus. Apoteker harus menghormati hak-hak asasi pasien, menjaga kerahasiaan, melaksanakan kode etik, dan menghargai kemampuan tenaga kesehatan lain. Jika pasien tidak menyetujui rekomendasi tindak lanjut permasalahan, maka apoteker tidak boleh memaksakan rekomendasinya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas submateri pokok 4 tentang pemberian informasi dan edukasi kepada pasien secara dua arah. Semangat! Halo sejawat apoteker, kali ini kita akan membahas submateri pokok 4 pemberian informasi dan edukasi kepada pasien secara dua arah. Submateri pokok 4 ini merupakan kelanjutan dari submateri pokok 3 yang sudah dipelajari. Yuk kita simak. Sejawat apoteker, pemberian informasi dan edukasi obat berdasarkan resep atau tanpa resep dilakukan secara interaktif antara apoteker dengan pasien. Adanya komunikasi dua arah kepada pasien, ada kalanya apoteker mendengar keluhan kekhawatiran pasien terkait pengobatan. Apoteker dalam komunikasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami pasien. Apoteker dapat mengajukan pertanyaan terbuka kepada pasien. Contoh, apakah ada yang ingin Anda tanyakan terkait pengobatan diabetes mellitus? Bagaimana cara menggunakan alat kesehatan untuk mengukur gula darah? Sekarang sejawat apoteker sudah mempelajari submateri pokok 4 tentang pemberian informasi dan edukasi kepada pasien secara dua arah beserta contoh proses konseling seperti pada video submateri pokok 1. Untuk selanjutnya, kita akan membahas submateri pokok 5 tentang klarifikasi pemahaman pasien. Semangat!
Halo sejawat apoteker, kali ini kita akan membahas submateri pokok 5 klarifikasi pemahaman pasien. Submateri pokok 5 ini merupakan kelanjutan dari submateri pokok 4 yang sudah dipelajari. Yuk kita simak. Sejawat apoteker, setelah memberikan informasi dan edukasi obat serta menjawab pertanyaan pasien, apoteker wajib memastikan pemahaman pasien terhadap sediaan obat atau alat kesehatan untuk pengobatan diabetes melitus dengan cara meminta pasien mengulang kembali informasi yang diberikan kepada pasien. Jika pasien belum memahami sediaan farmasi atau alat kesehatan untuk pengobatan diabetes melitus, maka konseling dianggap belum berhasil. Tentunya menjadi tantangan apoteker untuk mengulang pemberian informasi dan edukasi dengan menggunakan cara berbeda untuk meningkatkan pemahaman pasien. Sekarang sejawat apoteker sudah mempelajari submateri pokok 5 tentang klarifikasi pemahaman pasien dan contoh proses konseling seperti pada video submateri pokok 1. Untuk selanjutnya, kita akan membahas submateri pokok 6 tentang penetapan tindak lanjut konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan. Semangat! Halo sejawat apoteker, kali ini kita akan membahas submateri pokok 6 penetapan tindak lanjut konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan. Submateri pokok 6 ini merupakan kelanjutan dari submateri pokok 5 yang sudah dipelajari. Yuk kita simak. Sejawat apoteker, penetapan tindak lanjut konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan bagian penting dalam memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan oleh pasien, meliputi 1. Penentuan jadwal tindak lanjut, 2. Pelaksanaan tindak lanjut, 3. Evaluasi tindak lanjut, 4. Pemberian informasi dan edukasi berkelanjutan, 5. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, 6. Pemantauan berkelanjutan. Sejawat apoteker, kita telah mencapai akhir pembelajaran submateri ini. Sejawat apoteker sudah mempelajari submateri pokok 6 tentang penetapan tindak lanjut konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan beserta contoh proses konseling seperti pada video submateri pokok 1. Artinya sejawat apoteker telah selesai membahas materi pokok 3 tentang proses konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan. Untuk mengukur pengetahuan sejawat apoteker terkait materi pokok 3, silakan sejawat apoteker mengisi kuis yang sudah tersedia. Jika nilai sudah mencapai 80, sejawat apoteker dapat mengakhiri sesi pembelajaran e-learning untuk materi pokok ini. Terima kasih kepada seluruh sejawat apoteker yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi pembelajaran e-learning materi pokok ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat!